Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham dengan NIM C1B023102. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM pada kelas R002 semester 4 angkatan 2023. Untuk itu, kepada teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa manajemen kinerja seringkali gagal, yaitu contohnya pada PT Istaka Karya Persero. PT Istaka Karya adalah salah satu BUMN konstruksi di Indonesia yang resmi dinyatakan pilot pada tahun 2022. Sebelumnya, perusahaan ini memiliki sejumlah proyek pembangunan infrastruktur strategis, namun akhirnya mengalami kebangkrutan akibat kegagalan manajemen, termasuk manajemen kinerja yang buruk. Berikut adalah penyebab kegagalan manajemen kinerja pada PT Istaka Karya. Yang pertama yaitu tujuan tidak jelas dan tidak smart. Dalam beberapa laporan internal, target kinerja karyawan dan proyek tidak jelas dan tidak terukur. Misalnya, tidak ada ukuran pasti keberhasilan dalam pengelolaan proyek, menyebabkan over budget dan keterlambatan. Hal ini tidak sesuai dengan materi manajemen kinerja, yaitu tujuan harus smart, yang diabaikan oleh manajemen Istaka. Yang kedua, tidak ada umpan balik berkelanjutan. Penilaian kinerja hanya dilakukan tahunan atau secara reaktif ketika masalah muncul, bukan sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, sebagian besar karyawan tidak mendapat review rutin, sehingga tidak tahu di mana posisi mereka atau bagaimana bisa berkembang. Yang ketiga, ketidakselarasan tujuan individu dan organisasi. Para pekerja lapangan seringkali tidak memahami keterkaitan langsung antara pekerjaan mereka dengan visi perusahaan. Hal ini membuat motivasi dan keterlibatan engagement karyawan rendah. Sebagaimana dijelaskan dalam materi bahwa keterlibatan 2 kali lebih rendah bila manajemen kinerja yang buruk. Yang keempat yaitu kurangnya investasi dalam pengembangan SDM. Tidak ada program pelatihan atau pengembangan keterampilan jangka panjang. Dan yang kelima, budaya organisasi yang tidak sehat. Kompetisi internal dan kurangnya koordinasi antar divisi membuat proyek berjalan tidak efisien. Budaya kerja tidak mendukung kolaborasi dan tidak ada mentoring atau coaching. Dampaknya, akibatnya proyek molor dan membengkak biayanya. Banyak karyawan kehilangan pekerjaan akibat pilot dan citra BUMN konstruksi ikut tercoreng, sehingga PT Istaka Karya resmi dibubarkan karena tidak mampu membayar utang dan kehilangan kepercayaan publik serta stakeholder. Untuk itu, tanpa sistem kinerja yang jelas, berkelanjutan dan selaras dengan strategi perusahaan, bahkan institusi besar pun bisa runtuh. Untuk itu, investasi pada sumber daya manusia dan komunikasi efektif adalah fondasi manajemen kinerja modern. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.